Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi ke talkshow kita masih bersama narasumber Bang Irwan Nasution. Bisa dilanjutkan Bang, bagaimana sebenarnya industri wisata yang di tengah pandemi ini masih bisa bertahan gitu Bang. Apa sih rahasianya gitu? Oh ya, industri wisata pada saat pandemi bisa bertahan karena satu, kebutuhan manusia akan pariwisata itu merupakan suatu hal yang perlu sekarang. Piknik kata orang sekarang ya. Piknik, ya. Jadi sampai kapanpun tetap ada. Memang dia terkena lebih awal, lebih parah, tapi bangkit bisa lebih cepat. Iya kan, bisa lebih cepat. Dan mudah-mudahan kalau udah bangkit nggak tertidur lagi. Selagi kita tertib melaksanakan protokol COVID. Beberapa tempat harus melaksanakan protokol, jaga jarak, cuci tangan, thermal gun, suhu, marka, duduk dan lain-lain itu harus kita terapkan. Tetapi juga kita juga siap buka tapi siap tutup. Beda-beda kasusnya di tiap-tiap masing kabupaten kota tergantung dengan tingkat COVID-nya. Itu sangat mempengaruhi juga. Dan kita juga sebagai pelaku juga tentunya berharap kepada pemerintah juga tetap dilaksanakan sosialisasi, bantuan diberikan supaya tempat-tempat pariwisata ini bisa melaksanakan COVID. Mungkin ada bantuan-bantuan, jangan hanya dipublikasikan tapi protokol COVID-nya tidak siap. Karena begitu nanti COVID ini terjadi tempat wisata bisa tutup lagi. Ya karena kan memang industri pariwisata ini dampaknya sangat terasa Bang ya, karena kita langsung berhubungan dengan orang per orang yang pengunjung kita atau penikmat wisata itu. Artinya memang selama pandemi kan kita stop. Kita diminta untuk tidak menerima pengunjung gitu. Nah, apakah dalam hal ini industri pariwisata sendiri mampu mengatasi untuk sudah 3 bulan atau 4 bulan terakhir kan Bang, stop, bahkan sekarang muncul lagi harus ada pembatasan. Baik, kalau tentang mampu, ya tentu mampu bertahan dengan sekuat tenaga. Beberapa dilakukan efisiensi. Yang dilakukan efisiensi, yang kedua juga jam kerja, kita agak penyesuaian, juga tentu agak swadaya dulu. Apalagi kalau Lembah Hijau ya, kami ada beban terhadap satwa yang harus terus diberi makan, karyawan terus digaji. Ya alhamdulillah ada beberapa bantuan. Beberapa bantuan itu dari donatur-donatur ya seperti Kita Bisa, Alsat Ahmad, dan beberapa perusahaan kita dapat bantuan juga untuk kita coba bisa bertahan. Karena kan nggak bisa dibohongi satwa-satwa yang kita tangkar atau pelihara di sana kan butuh makan juga gitu Bang ya. Artinya kan memang ada kebutuhan yang jauh lebih besar sementara pengunjung dibatasi gitu. Ya. Apakah memang kita dengan aturan pertama-tama kita diedukasi Pak ya, dengan dinas dan tim COVID, kepala dinas provinsi, kota juga mengedukasi kita melakukan untuk membuka, ya kan, beberapa tim COVID juga melakukan kunjungan, monitoring, kita juga tetap konsisten supaya kita bisa tetap buka. Kalau kita nggak buka nanti kita nggak bisa berjalan dengan baik. Juga tentu kita mempertahankan setiap tempat wisata, saya ada di Lampung semua melaksanakan COVID. Karena bukan apa-apa kalau tempat wisata tersebut tidak melaksanakan COVID, sudah barang tentu dengan sendirinya tidak akan didatangi oleh pengunjung. Ya, jadi sangat penting. Betul itu Bang. Tapi apakah pemerintah sendiri, provinsi, kabupaten atau pusat sendiri ada inisiasi untuk membangkitkan industri wisata misalnya dengan usaha lain kan kita punya bantuan langsung dari perbankan misalnya ada kredit
kredit dengan bunga rendah gitu. Kemarin kan sempat Bang, apa di industri pariwisata sendiri juga mengalami seperti itu Bang? Untuk yang sifatnya stimulus ada beberapa. Ya. Stimulus tentang perpajakan ada, bahkan saya dengar tentang PLN juga akan ada, itu prakerja juga ada bantuan sembako kemarin dari kementerian tentang hal ini. Mungkin ke depan juga ada lagi tentang karyawan yang bekerja pada tempat yang terdampak COVID. Tetapi kita tetap semangat, apalagi sekarang sudah mulai buka, optimisme kita harus ada, dan kita yakin, kami yakin sih, kalau pariwisata apalagi dengan akses yang sudah dibuka tol ini sangat membantu sekali. Bisa kami bayangkan kalau COVID ini terjadi pada saat tidak ada akses jalan tol, mungkin lebih berat. Tapi dengan ada seperti ini setiap minggu, setiap weekend, long weekend, apalagi ada kebijakan pemerintah yang mendorong sektor pariwisata secara nasional dengan memberikan perpanjangan libur-libur, pengelompokan libur-libur itu diberikan oleh pemerintah, ini sangat membantu sekali. Jadi banyak long weekend, banyak lagi liburan, apalagi peluang ini mesti kita tangkap. Karena sekarang ini berwisata ke luar negeri jarang. Ya kan, yang jarak jauh mau ke Bali untuk saat ini terbatas karena mesti ada swab, PCR dan lain-lain. Jadi saat inilah peluang wisata lokal untuk bangkit, memanfaatkan peluang ini. Artinya memang ada peluang juga Bang ya dari di tengah kesusahan kita selama pandemi ini gitu. Ya. Nah, kayak dengan infrastruktur gitu ya. Salah satu kabupaten yang dilintasi oleh jalan tol itu kan Lampung Timur gitu ya, Bang ya. Mungkin apakah memang secara teknis apakah memang berdampak gitu untuk pariwisata di Lampung Timur? Mungkin penjelasan teknisnya bisa Pak Junaidi Abdul Muin menjelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Metro TV. Ketika kita bicara jalan tol, memang Kabupaten Lampung Timur kalau secara geografis dia tidak dilintasi langsung oleh jalan tol, Pak. Tapi sejak tahun 2003, Kabupaten Lampung Timur itu dilintasi oleh jalan lintas pantai timur. Nah, itu langsung sampai ke Sumatera Selatan. Tahun 2004, jalan lintas timur diresmikan oleh Presiden Pak SBY pada waktu itu. Ketika jalan itu beroperasi, memang sektor pariwisata Lampung Timur sedikit terangkat dengan adanya jalan lintas pantai timur. Nah, dengan adanya jalan tol sekarang, secara pintu masuk dan keluar kita langsung berhubungan dengan kota metro. Karena kota metro yang berhubungan langsung dengan pintu tol Tegineneng. Tapi secara kunjungan wisatawan, Kabupaten Lampung Timur juga terdampak peningkatannya. Ini kita lihat dengan tingkat okupasi peningkatan hunian hotel di Kabupaten Lampung Timur. Oke, Pak Abdul Muin tahan sebentar. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan diskusi kita setelah pariwara berikut.